Halo sahabat excellent, mulai hari ini banyak vlog yang akan saya munculkan dengan pembahasan tentang betina vector gacor. Banyak tipe-tipe betina, banyak cara-cara betina, dan tipe-tipe settingan apa yang bisa diterapkan ke betina. Sebelum kita masuk ke pembahasan vlog yang nanti dibahas, simak ya, harus detail nyimaknya, nggak boleh loncat-loncat karena nanti akan pemahamannya kan susah. Nanti tiap vlog betina dengan settingan-settingan tertentu yang saya pernah alami dan saya pernah handle waktu itu akan saya kupas tuntas dan berikut dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Kenapa kok harus seperti ini kan, tipe seperti apa yang harus seperti ini kan, ketika betina mengalami hal-hal seperti ini itu harus bagaimana, akan saya kupas tuntas. Itu dasarnya dari pengalaman apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya pelajari di beberapa teman atau guru saya. Nah, nanti teman-teman coba simak. Kita akan bahas satu persatu detail, kita akan runtut satu persatu detail. Jadi saya akan coba satu persatu settingan ini sebabnya seperti apa dan pemahamannya. Dan karena betina itu tipenya macam, betina ini tipenya kompleks, banyak sekali settingan-settingan yang bisa diterapkan di betina, sehingga jangan kaget kalau nanti banyak banget ini seri betina vector gacor di sini tuh banyak banget. Jadi simak terus teman-teman ya, nanti karena betina ini bidainya gampang naik, makanya yang susah itu mengendalikan bidai. Walaupun nanti ada beberapa yang emosi kayak kemarin kayak punya. Tapi di sini kita akan bahas detail solusinya, bagaimana menanganinya, bagaimana handle dari apa yang saya alami loh teman-teman ya. Bukan saya bermaksud menggurui, tapi saya pernah mengalami hal ini, makanya saya berani menceritakan, dan saya pernah menerapkan settingan-settingan ini dengan pemahaman yang ada. Saya olah sendiri, saya perbaiki beberapa settingan yang saya pernah dapat, terus saya olah sehingga ini jalan lapangan. Mungkin yang pertama pembahasan mungkin bisa saja burung itu di rumah itu gacor, kan tipe betina itu banyak. Di rumah itu gacor, di rumah itu enak, di lapangan bisa saja keluarnya kuak-kuak, emosi, tidur, macam-macam. Nanti semua akan saya bahas satu persatu, jadi simak terus serial betina vector, karena kebutuhan vector dan kebutuhan burung vector sekarang itu lagi hype ya, lagi cakep. Makanya ini saya berusaha mendetailkan masalah burung vector supaya teman-teman pemahamannya bagus, karena landasan-dasar burung vector ini bisa diolah untuk mencapai burung itu konslet. Jadi nggak usah ngomongin konslet dulu. Kalau untuk vector ini nanti bisa ke arah konslet sendiri kalau kita pemahamannya kan bagus ya. Oke, segitu dulu, coba simak video pembahasan ini, semoga ini bermanfaat, berguna bagi teman-teman semua lah Mania Nusantara. Oke, selamat menyaksikan. Salam minor, masuk akal. Selamat pagi sahabat excellent, ketemu lagi di channel kesayangan saya Excellent Bird. Hari ini kita ngobrol-ngobrol nih sama figur di samping saya yang luar biasa, namanya Haji Mansur Mustafa. Ini kita di Muntilan khususnya. Saya mau kenalin dulu nih, siapa sih sosok yang luar biasa ini? Lebay. Enggak lebay. Memang bener. Jadi ceritanya Haji Mansur Mustafa ini juga pemain labet. Mungkin teman-teman sekian persen udah kenal. Mantan. Oh mantan, sampai sekarang dia masih cuman baru off, dia lagi sibuk suka tor, piknik. Nah teman-teman, saya mau kenalkan dulu sosoknya. Haji Mansur Mustafa ini, dia itu juragan Lombok atau cabe. Cabenya cabe keriting sama cabe riwit juga. Tapi dia fokusnya banyak ke cabe keriting ya dia. Cabe keriting. Dan kalau era dulu teman-teman kenal banyak tentang Haji Mansur. Haji Mansur ini pemain labet yang cukup handal. Banyak jagoan-jagoan fenomenal yang ada di sini. Mungkin kalau teman-teman burung hidup di sini juga banyak lahir. Contohnya babon, betina konslet yang dengan durasi panjang dan mewah muncul juga dari sini. Dari proses burung itu dibeli,
sampai cukup lama dan cukup fenomenal, sempat di Kusuma Cup juara 1-2 kali ya Ji ya? Mau 3. Hampir 3 kali ya? 1-1 berapa sih? 1-1-2. Dan saya juga ini, profil beliau ini sebenarnya salah satu guru saya. Dulu saya banyak belajar dari sini, makanya saya profilkan ini karena banyak burung lahir dari sini dan banyak pemahamannya selama saya main di sini itu banyak banget pemahaman yang aku dapat, ilmu-ilmu teknik-teknik yang mungkin saya hanya cuma duduk mantau burung, saya cari kok burung bisa pada gacor gini, gimana ceritanya gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh susah kalau misalnya kita nggak lihat dan nggak memahami tentang karakter burung, cuman lihat burungnya diginiin, belum tentu burung itu jadi di lapangan jadi bagus. Tapi ternyata di sini tuh banyak burung yang bermunculan dan saya cukup penasaran kok bisa burung-burung ini banyak sekali yang bermunculan di sini. Kita simak ya. Kita coba Ji Mansur ini mau cerita apa nih? Saya mau tanya beberapa pertanyaan. Ji, mohon maaf Ji, satu dulu sih pertanyaannya. Apa? Ini orangnya agak humoris teman-teman, jangan kaget, saya nggak sopan, mohon maaf. Jadi orangnya agak humoris, dia suka bercanda sama saya kalau gojekan kadang sedikit kebangetan kalau sama saya. Dia kadang-kadang suka rodok gimana gitu sama saya. Saya grogi ya. Grogi terbesar di Jogja ya. Waduh. Ji, kalau dulu cerita babon awal itu gimana sih? Beli dari mana sih? Masih ingat nggak sih? Lupa lah. Aku beli harga berapa? 2.000 berapa ya? Dari Jogja. 2.000 sih ya. Penawaran terakhir sampai berapa sih? Masih ingat sih? Aku tuh inget 100 kayaknya. Iya, waktu itu masih Spectre, posisi masih banyak burung peter, belum konslet ya dia. Belum itu aja sampai sempat, maksudnya belum banyak lah. Konslet itu kayaknya baru Kusumo sama. Ya pada dasarnya itu baru Kusumo ya, tapi saya kan tak ngerti caranya telat ngotretnya, jadi nggak pernah konslet sampai sekarang. Enggak ada yang sudah konslet teman-teman, ini Haji Mansur pernah. Jadi sebenarnya Haji Mansur basicnya itu awalnya belum terlalu suka nama lovebird, dia tuh Aniser, bahkan dia ketua Aniser Jogja, betul ya sih ya? Enggak, Anis aja, pemain Anis. Merendah lagi, inilah figur yang low profile kayak gini, biasanya sukanya merendah, padahal dia posisinya udah di atas. Oke, dibeli 2.000 waktu itu, aku masih ingat banget ketika Ji Mansur ngomong pernah ditawar sampai angka sampai 100 juta, bahkan aku ingat banget lagi Haji Cahaya waktu pertama kali ke Jogja cari burung, dia sempat tertarik pengen meminang burungnya Ji Mansur yang namanya lovebird babone ini, bener ya? Bener. Dan sekarang teman-teman, burung itu ada di tempat saya. Sudah saya beli masuknya Haji Mansur ini. Beliau itu saya ngiri-ngiri lama, istilahnya ngiri-ngiri, kita coba merayu dia tuh lama, cukup lama teman-teman, nggak cuma sebentar. Nih teman-teman nih, ada burungnya keren nih di sini nih, biar tahu nih. Aduh, sayangnya diem. Mati ya. Jadi selingan ya teman-teman ya. Itu burung itu juga fenomenal. Burung itu namanya Blue Sapphire, betina konslet yang sempat tampil mewah dan susah dilawan waktu itu jedanya susah dilawan. Oke, kita ngomongin babon dulu aja sih di arena. Nanti kalau yang lain-lain bisa ngeplok kapan-kapan. Saya pengen ceritanya babon. Dulu babon pertama kali datang di sini tuh diapain sih kok bisa sampai akhirnya konslet di Kusuma Cup bisa juara 1-2 kali itu, ngalahin burung-burung konslet papan atas yang di Meru. Iya, dulu tuh saya belikan durasi. Faktor durasi ya berarti. Faktor durasi, terus main kata jalan enggak. Kalau dimainkan terus jalan, tapi kalau misalkan seminggu aja nggak jalan. Langsung goyah. Nah, saya berpikir biar kayak main terus, akhirnya saya tempel. Jadi dalam posisi seperti digantangan. Nah, harus ditempel-tempel kayak main terus. Nah, akhirnya mulai pertama jalan itu masih kadang rekel baru itu harus ini. Tapi orang dari itu udah rapet ya. Sudah di rumah sudah rapet ya dia. Aku belum. Tapi akhirnya awalnya tak rodong dulu, tak rodong pakai rodong hitam, terus kita sendiriin sampai jedanya rapet, baru tak proses. Untuk mandi pakan apa sih? Kalau waktu itu waktu awal-awal masih kan? Melat biasa. Melat putih biasa, polos biasa. Ya. pudingnya jagung. Nanti.
Itu nanti. Oh belum, berarti belum dipuding waktu itu Belum, ya. Waktu belum. awal di kerodong belum dipuding, hanya milet biasa kerodong. Biasa. Terus dibuka kapan? Enggak Kerodongnya pernah nggak pernah dibuka kerodong. sampai keluar jedanya. Jadi cuma dibakarin aja gitu terus tutup lagi itu. Keluar jedanya, keluar jedanya udah rapet-rapet itu ya, itu baru diproses, ditempel-tempel ini di lapangan. Filternya kurang gitu. Oh. Tapi efeknya kalau jedanya di lapangan rapat, durasinya turun pasti. Pasti turun ya. Soalnya aku tak inget tuh waktu babon belum begitu jalan itu durasinya bisa sampai 3 menit ya. Lebih. Tapi setelah jadi keluar kan sebenarnya 1 menit setengah, 2 menit ya paling itu ya. Iya. Antara itu. Tapi awalnya aku pernah lihat kalau menitan. di kerodong itu 3 menit up. Ini betina vektor yang aku bilang dahsyat. Mungkin orang-orang Jogja sudah tidak asing lagi dengan nama babon. Halo? Ini yang baru ngeplok sama Pak Haris ya? Ada telepon. Bentar ya. Ada telepon dari ayahnya ya Pak teman-teman. Bentar Haris kayak ngeplok dia ngevlog ya. di rumah. Bentar kawan-kawan, tenang dulu. Nah, aku telepon ya. Terus itu. Jadi saya ngevlog ini nggak pakai putus-putus teman-teman. Jadi kalaupun ada telepon, ada apa ya mohon maaf. Intinya saya alamiah saja, nggak mau ada yang ditutup-tutupi atau ada apa yang saya cut untuk memperbaiki personalnya seseorang atau saya sendiri tidak. Saya flow gitu aja. Kalau ada telepon, ada gangguan apa, saya lanjut video ini. Jadi teman-teman udah paham lah kalau saya apa adanya aja lah yang penting. Ya, dilanjut sih. Waktu itu posisi apa burung itu digacorin single di kerodong itu berapa lama sih masih enggak kira-kira berapa lama kira-kira aja sih nggak fix kan data itu kan nggak harus fix banget kira-kira aja Di gotong itu. Tahunan kan lu? oh malah lama ya cukup lama ya Dio Karena saya nggak berpikir untuk main ya waktu itu kalinya bisa jalan itu. Saya cuma berpikir bahwa kalau tak kodok dia mesti gacor gitu. oh kalau di kerodong gacor kali diperlakukan seperti itu terus kayak gitu ya Nggak pikir untuk menjalankan. nggak pikir untuk gantang ya waktu itu karena waktu itu masih senang ocehan ya Dio Saya Haris dulu sukanya. Anisnya ini di Mancur ini Anis juga punya anis-anis mewah yang skalanya nasional. Teman-teman mungkin sudah banyak tahu lah kalau Anis dia luar biasa. Akhirnya merendah lagi. Akhirnya terpikat sama dunia lapet dan sekian persen sekarang kalau lihat di markasnya Pondok Cabe Kerakitan Muntilan ini banyak lapet malah teman-teman. Anisnya yang masih ada tuh tinggal beberapa. Tinggal dua. Tinggal loro. Kepalaku loro. Bukan kepalaku loro. Kalau anisnya tinggal 2, lapetnya tinggal 200 ya dia. Sama-sama 2. Sama-sama 2. Bedanya nolnya. Jadi teman-teman di Mancur ini betul-betul mulai fokus di lapet ini sudah cukup lama sebenarnya. Tapi sebelumnya dia anis. Nah, terus habis itu di kerodong sekian tahun kok tiba-tiba punya terbesit untuk dimainkan ceritanya gimana sih? Ya saat itu nggak ada gacor toh, susah banget toh, kesawit. Aku main pertama tak gantang, waktu nggak bunyi cuman Ngering gitu aja. Terus akhirnya suatu saat Pak main tiap hari itu jalan. Ini kalau disehatkan mesti gak jalan lagi. Ya pada akhirnya jadi sempat dimainkan tiap hari gitu. jalan terus. Oh jalan terus stabil. Nah, dengan tapi posisi kerodong ya. Tapi harus main tiap hari. Terus dong. Harus main tiap hari. Ini kata kuncinya, harus main tiap hari ya. Terus suatu saat saya berpikir kalau pas saat nggak bisa main kok rusak. Akhirnya tak tempel-tempel aja kayak main tiap hari. Akhirnya mulai stabil. Tempel-tempel tiap hari. Dengan jarak gantangan ya. Kalau setahu saya tuh waktu di sini tuh. Iya. Jadi di tempatnya di Mancur ini kalau letakin burung dulu sini ada Dia udah tahu kok. saya nyuntuh saya tuh sebenarnya cuma nyuntuh dan cari pemahamannya. Jadi saya tuh orangnya paling seneng kepo teman-teman. Kalau saya di sini bahkan mungkin pernah titip burung di sini sampai 2 bulan saya duduk di sini dari pagi jam 7. Iya, 40-an. 40 ekor pernah titip karena di tempat saya kebetulan untuk buat kue ranjang kalau Imlek. Terus burung 40 ekor itu saya titipkan dan kebetulan Haji Mansur saya boleh titip di sini 40 ekor burung dikelola sama Om Ipin ini yang bagian kerawat bersihin sama mandiin. Dititipin 40 dari situ saya tiap pagi datang ke sini, malam pulang, kadang-kadang juga dari sini karena di sana burungnya pada dibawa ke sini semua. Terus dari itu saya dapat beberapa teknik-teknik dan pemahaman yang keren. Kalau teman-teman tahu di sini itu kerennya apa? Mau saya cerita nih satu hal yang mungkin teman-teman tuh agak takjub bakalan. 10 ekor burung pasangan semua bunyi sama pasangannya. Itu yang membuat saya kepo sama settingannya Haji Mansur ini.
Dulu ada yang namanya otak latil, labet bulung, mungkin udah kenal. Sangat betul. Udah banyak banget burung-burung remik angkasa yang terakhir di sini banyak. Remik angkasa, spektrum, blue sapphire. Itu burung-burung yang kelasnya udah nasional semua sebenarnya. Nah, dari situ saya pengen tahu sebenarnya gimana sih. Jadi saya sampai rela berkorban untuk datang ke sini jam 7 pagi sampai jam 11 malam untuk les sama beliau. Ya memang ya. Tapi sekarang lebih pinter daripada aku ya, aku kok. Enggak deh, enggak. Ini lebih pinter, aku yang master. Enggak, teman-teman, dia terlalu memuji. Jadi intinya dari situ saya dapat pemahaman banyak. Ternyata dia berpikir bahwa burung kalau dimainkan, tadi kata kunci yang saya sebutkan, burung kalau dimainkan tiap hari itu bisa cuek dan jedanya bisa rapat di lapangan. Oh, Betul ya dia. tapi ya di rumah udah gacor ya. Ya di rumah sudah gacor dulu ya. Dan Syarat- durasi. Ya, Dan durasi. durasi itu untuk supaya juara ya. Ya. Kalau pendek-pendek pun Kalau gacor. zaman biyen kan durasi penting. Durasi penting. Enggak zaman sekarang. Lomba kok orang apa? Batasan poin. Batasan poin. Oh, poin. Gak asik ya sih, gak asik. Kemunduran. Kemunduran ya sekarang kemunduran teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang Sedikit curhat ya, malesnya itu karena main burung tuh aku ya. ya, jadi pembatasan-pembatasan yang seperti inilah yang membuat beberapa pemain, terutama pemain-pemain besar yang mereka pengen punya ideal burung-burung mewah dengan durasi yang cukup panjang dengan jeda yang rapat, yang membuat kita tuh kadang-kadang males main di situ. Betul. Jadi kita dibatasi 300 poin, 500 poin, 1000 poin akhirnya Apa jadi malas. akhirnya mundur meneh bijine mosok muter jadi mundur meneh. Ah, jadi nggak enak ya kita padahal dulu targetnya burung mewah ya, Ji, ya. Mewah gak jalan-jalan ra ono Kalah ya balapan. kalah ya tadi. Kalah kok. Balapan yang menang ketok atau menang sekalah. Iya, Yang itulah. mana yang kalah yang mana kelihatan. Itulah curhatan dari seorang pemain burung. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman, dan aku banyak banget ilmu yang mungkin nanti di vlog selanjutnya kita akan bahas pembahasan saat ini masalah betina vektor gacor yang dimaksud banyak ciptakan, dan itu saya terapkan di rumah. Jadi semua teman-teman, banyak yang jadi dari settingannya tempatnya Haji Mansur, dan saya coba cari pemahamannya bagaimana. Nanti akan saya vlog depan untuk bahas betina vektor gacor yang polanya Haji Mansur ini saya terapkan di rumah. Saya bahas kenapa kok bisa seperti ini, kenapa kok bisa seperti ini, gitu ya teman-teman. Jadi Haji Mansur ini banyak banget burung yang lahir di sini. Terus habis itu kok bisa sampai konflik. Settingan apa yang Haji Mansur gunakan setelah dirandang-randang itu ada satu settingan yang sempat di-vlog sama orang lain nih sebelum saya. Masalah ditempel sama paut waktu itu. Tempel sama paut ya. Di tempat kucingnya lagi. Terus akhirnya kontrak stabil malah digusungkan nomor 1 itu. Iya. Ceritanya gimana tuh sih, kok bisa jenengan punya pikiran ditempel sama paut, itu ceritanya gimana? Ya itu pada dasarnya itu kan tak tenggel. Tenggel tuh mesti yang kudu main, kadang masih ring, kadang masih Nakal, kepo masih gitu ya. terus akhirnya ya udahlah daripada tak taruh sini dulu, tak taruh sini. Kopi guys. Air putih dulu. Terus apa Pak? Kalau akhirnya tuh tak tempel aja sama paut biar kayak main. Tapi kendala nih juga masih tempel sama paut, tapi juga harus main terus. Tetap harus main terus. Intinya walaupun dengan sistem koloni atau apa itu, Kalau belum kestabilan main itu harus tetap dijaga ya. harus main. Kalau libur terlalu lama juga mesti ngambek dia sih Ya, ya. celeng lah. Jadi itu juga tips nih dari Haji Mansur. Jadi kalau teman-teman nih punya main sistem koloni, main tempel supaya jedanya rapat di lapangan, konsisten main. Kalau libur gini ya paling nggak diajak main, tempelin ke burung teman-teman yang lain kayak gitu ya dia. Kayak gitu. Kalau yang punya waktu bisa diajak main ke tempat lain lah ya dia minimal. Kalau udah babal banyak. Kalau nggak teman-teman burung banyak di rumah, salah satunya seperti itu. Terus itu bisa stabil itu mungkin dari pakan ada yang berubah putih apa ada yang Oh gini, kalau udah mulai jalan saya pakai jagung ya. Kalau udah mulai stabil itu jagung. Saya belajar dari Pak Sigit ya. Pak Sigit MP. Ya, halo Pak Sigit MP. Ini kita nih sering ngobrol. Aku Haji Mansur sama Om Sigit yang punya Kusumo, dulu burungnya fenomenal Kusumo. Kita tuh sering ngobrol ya dia. Ini sahabatnya Om Sigit BMP juga. Pemain merah atau? Pemain Anis Merah juga. Om Sigit BMP latar belakangnya juga pemain Anis Merah. Kita sering ketemu di lapangan. Kita sering ngobrol, jadi kadang-kadang sharing masalah rawatan. Jadi dari situlah kita banyak teknik-teknik ya sih ya, salah satunya ya sih ya. Terus dari situ terus saya lihat dari Pak Sigit itu pasti jagung. Nah, karena memang untuk kestabilan ya itu harus pakai jagung. Tenaga ya, itu untuk stamina ya. Yo, Untuk stamina ya. Terus jagung terus ya dan mulai situ stabil. settingan lapangannya bisa sama
mandi. sama mandi. Mandi. Kalau besok mau main malam harus mandiin. Malam harus mandi malah. Ya, mandi ini dipegang, mandi masukin lagi. Wah, persis kayak aku semua ya sih, dipegang mandinya Ya, ya. kalau nggak dipegang durasinya mungkin karena Terlalu naik ya. terlalu tinggi, karena ada jagung. Ini sebenarnya pegang ini proses untuk meredam birahinya. Menurut saya gitu. Ya betul, setuju saya, setuju. Ya betul, setuju. Kowe ngerti weh? Aku belajar kok dirimu toh. Aku bener. Jadi banyak teman-teman saya banyak tani, cuman mungkin di Madura nggak nyadari dia sedang dikibulin, sedang saya belajar sama dia. Waktu itu saya nyuri-nyuri ilmu nih, les cuman nggak nyadar dia kalau saya tuh lagi nyuri ilmunya dia. Gitu teman-teman. Terus habis itu sampai stabil, bahkan sampai tawarannya sampai cukup fenomenal. Mungkin ada tambahan di buat teman-teman nih pemain supaya mereka tetap semangat. Gimana gitu? Mungkin pesen-pesennya Haji Mansur nih, pesen-pesen apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman? Sekarang itu kan masalah masih COVID ya. Iya. Masih COVID, terus gak ada lomba. Ya, cintailah burung Anda, cintailah peliharaan Anda. Punya burung, cintai. Punya hewan apa, cintai. Karena satu biji sawi pun sama Allah itu tidak akan lepas dari penilaian Allah. Itu wajib. Jadi cintailah apapun yang merinding. Merinding saya, jujur saya merinding teman-teman. Cintailah Merinding apapun saya. yang Anda punyalah. Peraan apa cintailah. Ya nggak mungkin lah karena mau lomba-lomba dulu nggak. Emang baru Yang penting dirawat dengan baik ya. Yo. Makanya bahasnya kan jadi luar biasa. Luar biasa teman-teman pembahasan kali ini. Itu tip-tipnya Haji Mansur sudah disampaikan, pesannya Haji Mansur sudah disampaikan. Cintai intinya ya dia. Ya, cintai. Hati lah. Dengan hati kita bisa ngerawat burung itu kita dengan baik, makanya burung itu Iya. akan tampil di lapangan dengan maksimal. Maksimal. Segitu dulu, nanti teman-teman untuk selanjutnya kita bahas vlog ini lebih detail di tempat saya, masalah pemahamannya seperti apa dari teknik-teknik yang Haji Mansur punya dan sharing-sharing yang saya dengan Haji Mansur sering lakukan hampir setiap Nah. hari waktu itu. Pas dia udah tahu semua. Ya, karena Biar- waktu itu kita sering banyak, Iya. bahkan debat ya sih. Nggak bisa. Kita sering debat ya sih. padu. Kita sering bicara settingan sampai debat. Dan itu bukan yang jelek, itu sesuatu yang baik. Kalau memang itu positif, ngapain kita nggak perlu takut untuk adu settingan, Iya. ceritain, tanyain apa yang salah apa yang benar gitu. Jadi teman-teman Ini sahabatku nih, sahabatku. sahabat. Tas dulu sih. Pecah. Betul. Segitu teman-teman, makasih banyak terlalu nyimak vlog ini. Salam minor, masuk akal.